wabarakatuh. Saya Haji Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hari ini berkunjung ke kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam rangka melihat dan meresmikan atau meluncurkan bersama Pak Sekjen untuk zona integritas. Saya berharap dan mendukung penuh mensupport sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Agama benar-benar terasa manfaatnya. Saya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Rizal Ali, tentu menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap persiapan kantor Kementerian Agama Kota Malang ini untuk menjadi satker ZI WBK. Saya Ahmad Zayadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pertama, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada sejumlah inovasi perubahan yang telah ditunjukkan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat di kantor Kementerian Agama Kota Malang ini. Selanjutnya tentu kami akan memberikan dukungan penuh untuk kemudian mewujudkan kantor Kementerian Agama Kota Malang sebagai salah satu satker zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Saya selaku Kepala Kantor Agama Kota Malang, Dr. Haji Mukhtar Hazawi Magih, mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang untuk melakukan out of the box, keluar dari kotak zona kenyamanan, menuju sebuah perubahan besar, yaitu zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas pelayan. Untuk mewujudkan masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul demi mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, Kantor Kementerian Agama Kota Malang senantiasa berinovasi untuk menjadi institusi dengan pelayanan prima, didukung dengan sistem birokrasi yang akuntabel, kredibel, dan berintegritas. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan mengukuhkan diri menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Kemenak Kota Malang telah berkomitmen melakukan berbagai upaya terbaik untuk mendukung pelaksanaan itu, meliputi 6 area perubahan. Pertama, area manajemen perubahan pada pertengahan tahun 2019 untuk membangun tim yang solid dan kebersamaan ASN di lingkungan Kemenak Kota Malang dilaksanakan outbound yang bertempat di Agrokusuma Batu. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, maka diadakan bimbingan teknik dengan mengundang Kepala Bagian Fasilitasi RB Biro Ortala Kemenak RI, Kartika Damawanti. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut maka dilaksanakan diskusi internal di tingkat pimpinan untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan ZI. Sebagai upaya percepatan pembangunan ZI, dilaksanakanlah studi tiru di Kemenak Kota Denpasar, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Yogyakarta. Agar masyarakat mengetahui komitmen pembangunan ZI di Kemenak Kota Malang, dilaksanakanlah deklarasi yang dihadiri Dirjen Pendis, Wali Kota Malang, dan jajaran Forkompinda. Berbagai upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja, maka dicetuskanlah berbagai program seperti Marmara, Berani, CR5, Selat Bali, JUS, Ngipokbar, Jalaba, Boys Care, dan Bintalpek. Kedua, area penataan tata laksana. Kemenak Kota Malang telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang akuntabel melalui e-katalog, aplikasi Sikap, LPSE, dan meningkatkan pengelolaan kinerja melalui aplikasi Sipka. Selanjutnya juga melengkapi peta proses bisnis, SOP, aplikasi PTSP, dan PPID. Dan sebagai bentuk penguatan pelaksanaan pembangunan ZI, maka dilakukan pendampingan tim Ortala Kemenak RI selama 5 hari untuk melakukan monitoring dan pemantauan. Ketiga, penguatan sistem manajemen SDM.
Melalui berbagai kegiatan tadi, ditanamkan kepada semua ASN di kantor Kemenak Kota Malang untuk berkomitmen menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, dan melaksanakan seluruh aturan dengan disiplin, kode etik, dan perilaku PNS. Selain itu, juga dilakukan penetapan kerja individu serta penegakan disiplin sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kualitas. Juga memaksimalkan aplikasi Simpek dalam rangka mendukung penataan sistem manajemen SDM. Keempat, penguatan akuntabilitas. Sebagai bukti otentik atas komitmen ASN dalam pembangunan ZI, maka dilakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja. Selain itu, Kepala Kantor memastikan seluruh pimpinan di Kemenak Kota Malang setiap tahun terlibat secara langsung dalam perencanaan program dan anggaran yang berbasiskan kemaslahatan, serta melakukan evaluasi triwulan dan tahunan untuk memastikan tujuan dan sasaran sesuai target yang ditetapkan, serta untuk mengetahui kendala dan hambatan agar dicari solusinya. Untuk menjalankan amanat PMA nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama RI, maka pada akhir tahun 2020 yang lalu disusunlah Renstra Kemenak Kota Malang 2020-2024 yang berfungsi sebagai pedoman kerja 5 tahun yang akan datang. Kelima, penguatan pengawasan. Kantor Kementerian Agama Kota Malang telah membentuk tim terkait SPIP, unit pengelola gratifikasi, whistleblower system, dan benturan kepentingan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan terlaksana secara sistematis dan terukur, atau untuk memastikan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan zona integritas terkait layanan KUA. Keenam, peningkatan kualitas layanan publik. Di era pandemi ini, semua layanan kepada masyarakat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk layanan kepada internal ASN Kemenak Kota Malang dengan aplikasi kehadiran secara online untuk menghindari kerumunan. Sebagai bentuk upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi, serta menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan tepat, maka Kemenak Kota Malang melakukan layanan yang terintegrasi melalui PTSP dan layanan berbasis daring atau online. Berikut ini adalah berbagai inovasi layanan yang dibuat Kemenak Kota Malang. Selamat datang di profil SIPMADU, Kantor Kementerian Agama Kota Malang. SIPMADU adalah sistem perpustakaan terpadu madrasah yang dilengkapi dengan sumber belajar digital seperti video, e-book, RPP, dan lainnya, tergabung dalam sistem katalog bersama. SIPMADU mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya mengintegrasikan sistem perpustakaan madrasah sekota Malang, membangun katalog perpustakaan madrasah bersama, 1. Pencarian sumber belajar, layanan pinjam antar perpustakaan, dan membangun sumber belajar digital bersama. Layanan SIPMADU bisa diakses pada alamat utama atau di alamat website Madrasah Kota Malang. SIPMADU memperluas akses sumber belajar dan mempromosikan belajar sepanjang hayat. Dipo adalah disposisi online surat masuk. Aplikasi ini tergabung dalam sistem PTSP Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Setiap surat masuk yang diinput akan mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi ke WhatsApp Kepala Kantor. Keunggulan Dipo diantaranya memanfaatkan application programming interface WhatsApp. Disposisi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, memudahkan kontrol dan pengarsipan surat masuk dan disposisi.
Dipo dapat diakses melalui halaman ptspkotamalang.net. Ditamanis adalah digitalisasi data madrasah dan lembaga keagamaan Islam yang menampilkan peta data dan peta dakwah sebaran madrasah formal. Ditamanis juga memberikan layanan online pendaftaran izin operasional lembaga. Keunggulan Ditamanis diantaranya memberikan layanan data madrasah formal dari RA, MI, MTS, dan MA baik negeri maupun swasta. Memberi layanan peta data lembaga keagamaan Islam meliputi pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan Quran. Memberi layanan data guru agama baik yang ASN maupun non-ASN. Layanan online pendaftaran izin operasional lembaga keagamaan Islam. Layanan Ditamanis dapat diakses melalui alamat utama ditamanis.kemenakotamalang.net. Lego adalah legalisir online untuk kutipan akta nikah berbasis kode Quick Response. Aplikasi Lego mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya legalisir kutipan akta nikah dapat dilakukan secara online. Aplikasi Lego bisa diakses melalui laptop atau PC, atau ponsel Android ataupun iPhone. Efisiensi waktu tanpa antri. Aplikasi Lego bisa diakses oleh petugas melalui website PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, ptspkotamalang.net. Suruk adalah surat rekomendasi umroh berbasis QR Code. Aplikasi ini tergabung dalam sistem PTSP Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Keunggulan Suruk diantaranya keakuratan data terjamin, mencegah adanya pemalsuan surat rekomendasi, proses pembuatan surat rekomendasi umroh menjadi lebih cepat dan efisien. Aplikasi Suruk bisa diakses oleh petugas melalui website PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, ptspkotamalang.net. Selamat datang di Sijaka, Sistem Informasi Jaringan Lembaga Zakat dan Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Sijaka adalah sistem informasi jaringan lembaga zakat dan wakaf yang berisi layanan laporan zakat online bagi lembaga ambil zakat di Kota Malang dan data wakaf yang terkoneksi dengan sistem informasi Badan Wakaf Indonesia. Sijaka mempunyai beberapa tujuan, di antaranya meningkatkan layanan publik Kementerian Agama Kota Malang sebagai media penyimpanan digital data lembaga ambil zakat, data penghimpunan zakat, dan data wakaf. Di era digitalisasi, semua pelayanan harus cepat dan smart. Mempercepat dan mempermudah layanan pada masyarakat Kota Malang tentang pelayanan zakat dan wakaf. Pelayanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Data lembaga ambil zakat. Memuat profil lembaga zakat. Memuat peta sebaran lembaga zakat berupa GIS atau Geographic Information System. Memuat data lembaga zakat berupa grafik. Data zakat. Memuat data penghimpunan zakat. Memuat data penghimpunan zakat berupa grafik. Data wakaf. Memuat data wakaf. Memuat peta sebaran wakaf berupa GIS atau Geographic Information System. Memuat data wakaf berupa grafik baik dalam jumlah maupun luas. Layanan Sijaka dapat diakses di alamat utama sijaka.kemenakotamalang.net atau di alamat website Kemenak malangkota.kemenak.go.id. Selamat datang di Kampung Zakat Binaan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. RW 7 atau yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Sidomulyo terletak di Dusun Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Sebagian besar profesi dari warga kampung ini adalah buruh lepas, pedagang asongan, pengamen, dan pekerjaan-pekerjaan sektor informal lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mereka berada di zona kemiskinan. Pada tahun 2017,
Kementerian Agama melalui Unit Pengumpul Zakat atau UPZ melakukan survei di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang untuk menyalurkan bantuan dana produktif bagi kaum duafa. Dari hasil survei tersebut, maka dipilihlah Kampung Sidomulyo RW 07 Tanjung Rejo, Kecamatan Sukur. Walaupun banyak keterbatasan, masyarakat Sidomulyo masih mempunyai semangat untuk menjaga dan menghidupkan ajaran-ajaran agama. Hal ini terbukti masih adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan Karang Taruna. Adapun program dari Kampung Zakat adalah sebagai berikut. Baksos Kampung Zakat adalah program pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat di Kampung Zakat dengan kriteria tertentu. Sanggar Belajar Nukus Cerdas merupakan program pendampingan belajar anak-anak yatim dan duafa dalam mata pelajaran umum dan pembinaan akhlak. Nukus Sakinah. Program Nukus Sakinah diluncurkan untuk memberikan pendampingan atau pembinaan kepada keluarga atau ibu-ibu khususnya tentang parenting. Nukus Peduli. Program ini berupa pemberian makan siap santap untuk para janda atau duda yang tidak mempunyai keluarga. Dan Nukus Mengaji adalah program pemberantasan buta aksara Al-Quran, yaitu program bimbingan dan pendampingan agar dapat membaca Al-Quran. Kedepannya, agar kepuasan masyarakat semakin meningkat dalam memperoleh pelayanan, maka Kemenak Kota Malang akan mengembangkan berbagai inovasi sebagai berikut. Guru parkir atau bimbingan ruhani pasien rumah sakit. Pagar nikah, yakni pencegahan gratifikasi pernikahan. Batagor atau berbagi berita Kemenak on air. Kena Sapa atau Kemenak Sapa Masyarakat. Lantatur, yakni layanan tanpa turun atau drive-thru. Sijimat, silaturahim jaringan majelis taklim. Dan PDS RW, yakni layanan untuk tunanetra dan tunawicara.